Muncul Abang Hansel yang lain. Bab 697. Semua orang di kota akan bergegas pergi ke jamuan keluarga yang akan mengadakan beberapa jamuan setiap tahun. Ini sangat menarik karena ide seorang pria muda yang bersikeras pada satu orang yang ingin keluar setiap sangat menarik orang. Ada jamuan makan yang diadakan setiap tahun. Maka seiring berjalannya waktu, jamuan keluarga menjadi kegiatan hiburan yang sangat istimewa di daerah setempat. Berita bahwa harus mengadakan jamuan itu menyebar dan banyak orang yang tidak diundang, mengundang diri mereka sendiri untuk datang. Ngomong-ngomong, orang ini bukan orang yang memperhatikan pintu. Orang yang datang ke sini adalah tamu. Apapun identitasnya, selama datang, ia bisa membuat orang menghibur. Faktanya, Lyota dan Orila tidak ada dalam daftar tamu undangan. Mereka juga seperti banyak orang. Mereka di sini hanya untuk makan dan minum. Mereka berdua keluar dari mobil dan hanya berjalan ke pintu. Tiba-tiba, suara pria dewasa terdengar di belakang mereka berdua. Ketika mendengar suara ini, Lyota tahu siapa itu. Dia berbalik dan menyapa. "Doni, saudaraku yang baik." "Ya, Lyota, aku sudah lama tidak melihatmu. Sepertinya menjadi gemuk ya?" kata pria itu yang dikenal sebagai Abang Doni. Lyota menyeka keringat dingin. Lyota suka makan, tidak peduli tempat. Tetapi setelah itu semua, dia hanyalah perempuan. Setelah bertemu dengan seorang kenalan yang sudah lama tidak bertemu dan mengatakan bahwa dia gemuk, meskipun itu hanya lelucon, tapi pukulan kata-kata itu terhadap Lyota sebagai seorang gadis masih cukuplah besar. "Lyota, kau tidak memberitahuku tentang temanmu ini." Pria itu memandang Lyota dan kemudian memandang Orila di sebelah Lyota. "Abang Doni, ini teman kecilku, Orila." "Orila, ini Abang Doni." Lyota serius memperkenalkan. Namun, tidak ada satupun dari dua orang yang diperkenalkan olehnya yang mendengarkannya dengan serius. Doni memandang Orila dan Orila memandangnya. Doni memandang Orila hanya karena gadis ini jauh lebih baik daripada foto yang diberikan kepada Doni. Pada usia muda, membawa watak yang segar dan alami, dan pada saat yang sama membawa keanggunan dan kemurahan hati yang sangat langka bagi orang kebanyakan. Ketika Orila menatap, Doni secara naluriah ingin menatap Orila untuk melihat lebih banyak. Jadi lupa kalau itu tidaklah sopan. Orila juga mengawasinya, tetapi tidak melihat wajahnya, hanya melihat bagian belakang tangan kirinya. Ada tato yang sangat jelas di punggung tangan kirinya, dan tato itu sama dengan tato pada rantai yang dipakai Orila sepanjang tahun. Jika tato ini sangat umum, maka tidak akan terkejut melihat tato pada tubuh orang lain. Tato ini sangat istimewa, dan itu adalah simbol identitas. Hanya mereka yang terkait dengan bangsawan negara yang mungkin memilikinya. "Orila?" Doni membuka dua kata ini dan sedikit mengaitkan bibirnya. "Rila, itu nama yang bagus." "Rila, kau memanggilku begitu?" Orila memikirkan tato di punggung tangan pria itu dan tiba-tiba mendengarnya memanggilnya Rila. Tali dalam hati Orila seperti ditarik oleh seorang pria. Dia mendongak dan menatapnya dengan canggung. "Siapa kau? Apakah kau kenal denganku?" "Namaku Doni." Pria itu tersenyum dan mengulurkan tangan kepada dia. "Bisakah aku memanggilmu begitu?" "Mengapa kau memanggilku begitu?" tanya Orila.
Jika dia adalah Abang Hansel, tentu saja dia bisa memanggilnya. Tetapi bagaimana jika dia bukan? Orila sangat bingung. Dan pikirannya seperti mie goreng yang rumit. Hatinya percaya bahwa Miguel adalah Abang Hanselnya, tetapi tidak dapat menemukan bukti untuk membuktikan bahwa Miguel adalah bukti Abang Hanselnya. Dan Miguel menyangkal bahwa dia adalah bukan Abang Hanselnya. Pria yang bernama Doni ini memiliki tato yang sama dengan tato yang diberikan oleh abangnya seperti di kalung itu. Karena sudah bertahun-tahun yang lalu, Doni sengaja memberhentikan perkataannya dan kemudian berbelok ketika dia berbicara lagi. Hanya karena aku merasa lebih baik, tidak ada arti lain. Benar-benar hanya menyebutnya lebih baik, tidak ada arti lain. Pria itu memiliki tato yang sama dengan kalungnya. Doni memanggil Orila nama kecilnya. Doni juga menyebutkan kata bertahun-tahun yang lalu. Begitu banyak kondisi yang sejalan dengan Abang Hanselnya. Apakah Doni itu benar-benar Abang Hanselnya? Orila memandangnya. Untuk sesaat lupa menatap orang dan terlihat sangat kasar. Pada saat ini, Orila hanya ingin melihat apakah bisa menemukan jawaban di wajah samar pria itu. Apakah ada sesuatu di wajahku? Doni mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya, tersenyum dan berkata, "Tidak, tidak." Orila mendapatkan kembali tatapannya. Senyum pria itu sangat tulus dan itu terlihat bagus ketika dia tertawa. Tetapi itu tidak sebagus penampilan Abang Hanselnya. Orila tidak bisa memastikan apakah orang ini adalah Abang Hansel. Karena bukti tidak cukup dan karena pengalaman ditolak sebelumnya, Orila tidak mengenali Abang Hansel semudah kali ini. Kali ini Orila harus datang perlahan-lahan, harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Orila harus membuktikan identitasnya. Orila dapat membuktikan bahwa Doni adalah Abang Hansel, dan Orila dapat mengambil inisiatif untuk mengenalinya. Tentu saja, mari kita lanjutkan. Mengatakan itu, Doni secara alami mengulurkan tangan dan ingin memeluk Orila. Tetapi Orila secara naluriah menghindari tangan yang telah diulurkannya. Orila melangkah mundur 2 langkah kecil, beberapa bersumpah. "Tuan, saya agak haus. Saya akan minum segelas air dengan Lyota." Orila membawa Lyota pergi. Orila tidak ingin minum air, tetapi ingin bertanya informasi lebih lanjut tentang Doni dari Lyota. Sambil berjalan, Orila tidak sabar untuk bertanya. "Lyota, siapa itu Doni?" Lyota dengan jujur berkata, "Doni adalah sepupu saudara laki-laki presiden. Kau tahu bahwa mereka semua adalah satu nama keluarga. Kau seharusnya sudah menebaknya." "Doni, kakak tuan presiden?" Orila mengulangi kata Lyota, memikirkannya dan bertanya. Lyota menggaruk kepalanya. "Mengapa tidak?" "Orila, aku hanya mengenalnya. Tidak ada banyak interaksi dengannya. Dia melakukan sesuatu yang spesifik. Aku benar-benar tidak tahu tentangnya." Ups, tidak mungkin sulit baginya untuk memikirkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan makan. Selain makan, hal-hal lain yang Lyota lupa tidak bisa dia ingat.